Perkenalkan, nama saya Henry. Dari sini saya akan menjelaskan macam-macam fungsi UI yang ada di NetBeans. Pertama-tama kita buka dulu NetBeans-nya. Jika sudah di bagian sini, saya akan menjelaskan macam-macam fungsinya yang ada di bagian kiri ini. Pertama itu ada JDatChooser. Ini berfungsi untuk memasukkan tanggal date ya. Kita juga bisa pilih bagian sini. Terus ada bagian panel juga, bentuknya seperti ini ya. Terus ada embed pen, ini mirip-mirip lah. Setting split. Ini untuk di tombol kiri dan juga di tombol kanannya. Terus ada bagian scroll ya. Jadi buat nanti nge-scroll pennya. Terus ada toolbar buat tool nantinya ya. Terus yang di sini ada desktop pane untuk yang desktop. Terus ada juga internal frame. Ini untuk nanti framenya. Tengok ada logonya. Dan yang terakhir di bagian swing ini ada layer pane. Fungsinya ya dari bentuknya sama. Terus tentu saja kita pindah ke bagian swing control. Di bagian sini ada fungsi label. Ini untuk memasukkan judulnya atau teksnya. Selanjutnya di bagian button seperti biasa untuk button ya supaya bisa kita pencet. Katanya akan pindah ke halaman berikutnya. Terus ada juga radio button. Jadi buat nanti tuh kalau kita klik dia bakal muncul itunya buttonnya. Terus ada bagiannya combo box juga. Jadi buat nanti fungsinya supaya nanti muncul list-listnya ya. Lalu di bagian sini ada text field supaya nanti kita bisa isi teksnya nanti di bagian sininya. Terus ada scroll bar, terus ada scroll bar. Ini fungsinya buat nge-scroll nantinya ya. Terus ada juga progressnya, nanti ada juga di progressnya. Terus ada juga untuk passwordnya, untuk kita nanti memasukkan password supaya tidak bisa dilihat ya. Terus ada juga separator bentuknya seperti ini. Terus ada juga editor pane sama saya seperti di atas tadi. Dan yang terakhir ada tabel. Ini supaya bisa memunculkan tabel yang kita dari database tadi ya. Dan yang terakhir sini ada bagian tabel. Tabel ini fungsinya ada di sini ada tabel, dan ini fungsinya untuk menampilkan tabel ya. Dan di dalamnya nanti kita bisa isi data-datanya seperti apa. Untuk selanjutnya di bagian sini ada toggle button, bentuknya seperti sama aja seperti yang button tadi. Terus ada checkbox juga. Ini yang versi radio juga mirip-mirip. Terus ada listnya. Ini dia buat listnya nanti ya seperti item 1, 2, 3 sampai 5. Terus ada juga text area. Ini versi besarnya dari text field tadi ya. Terus ada slider. Jadi biar bisa nge-slide nanti kiri kanannya. Terus ada juga yang format field. Ini juga sama saja. Bentuknya seperti itu. Terus ada juga spinner. Jadi biar nanti kita bisa list nomornya ya. Terus ada text pane. Ini juga sama saja. Dan yang terakhir ini ada tree supaya bisa munculkan color bentuknya sama saja. Oke, di bagian situ sudah. Kita selanjutnya pindah ke bagian swing menu. Di swing menu tuh ada menu bar. Ini supaya kita bisa masukkan yang di bagian atas boxnya nanti ya. Terus ada juga yang bagian menunya ini. Jadi supaya kita bisa isi nanti. Misal kita isi sini bisa. Terus yang di bagian sini ada menu item. Kita bisa taruh juga di bagian sininya nanti ya. Tuh kan. Maka dia bakal muncul di bagian bawahnya. Terus ada juga di bagian menu itemnya versi checkbox ya. Tuh. Terus ada yang bagiannya versi yang untuk radio button. Terus ada yang bagian sini apa nih, pop up menu. Terus yang bagian sini ada pop up menu bentuknya seperti ini ya. Terus ada juga yang versi separatornya. Oke. Dan untuk yang selanjutnya ada di bagian swing Windows-nya ada versi dialog. Terus ada juga versi color chooser ini bentuknya seperti ini. Terus ada versi option pane-nya, di option pane message. Terus ada yang frame, ini juga bentuknya seperti itu ya. Terus ada juga file chooser, ini bentuknya lumayan gede ya sobat.
lumayan bentuknya seperti ini lah kira-kira ya. Terus kita pindah ke bagian yang swing filler. Ini ada glue, terus ada horizontal shot. Kita coba widthnya 100. Oke. Terus ada vertikal juga, ada versi vertikalnya, terus ada versi untuk yang horizontalnya. Terus ada yang rigid juga, untuk rigidnya 50, bawahnya juga 50. Bentuknya seperti ini. Dan sisanya versi yang vertikal, sama juga 50. Lalu untuk selanjutnya, fungsi di bagian AWT ini sebenarnya mirip saja sama yang bagian swing controls. Mungkin bedanya lebih modern mungkin ya. Tuh sama saja, tapi dia terlihatnya lebih jelas. Terus text fieldnya juga lebih bagus, ada bayangannya gitu. Terus ada checkbox, ini juga lebih bagus, lebih modern. Terus di bagian list ini juga lebih modern juga. Oke. Terus bagian scroll pen ada bayangannya. Terus ada juga yang canvas ini. Terus yang pop-up menu. Terus versi buttonnya juga lebih bagus, ada bayangannya di belakang. Terus versi yang text area-nya juga lebih bagus juga ini. Itu bisa diedit. Terus yang ada versi yang choice. Ini juga lebih bagus ya. Tuh. Tampilannya lebih bagus. Terus ada scroll bar. Ini juga lebih modern banget. Terus panel ini sama saja. Terus ada di bagian yang menu barnya. Jika sudah selesai semua ini, yang terakhir ini bins, seperti choose bins ya. Oke, berarti segini saja ya. Untuk yang sering kita pakainya nanti bakal swing controls, ada juga swing menu. Ini untuk yang di bagian dashboardnya, dan yang terakhir mungkin di bagian sini juga kita bakal sering pakai. Oke, jika sudah selesai, maka akan saya tutup. Sekian dari penjelasan saya hari ini mengenai fungsi-fungsi UI yang ada di NetBeans bersama Nicholas. Akan saya tutup. Terima kasih.